Shalom. Renungan hari ini berjudul Ciptaan yang Terluka dan Hati yang Dipanggil Pulang. Kejadian 2 ayat 15 berkata begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara, beberapa waktu lalu saya melihat foto hutan yang dulu hijau. Kini hutan itu berubah menjadi tanah merah yang gersang. Sungai yang mengalir dulu jernih berubah menjadi keruh. Udara yang mungkin dulu terasa segar, kini terasa berat. Bukan karena alam lelah, tapi karena manusia mengambil lebih dari yang seharusnya. Kita seringkali berpikir kerusakan lingkungan itu adalah isu aktivis. Itu adalah masalah politik atau ekonomi. Namun Alkitab mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Kerusakan lingkungan ini adalah masalah hati. Sejak awal manusia diberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Kejadian 2 ayat 15 tadi. Kita ditempatkan sebagai penjaga, bukan pemilik mutlak. Namun dosa mengubah peran itu. Penjaga menjadi penguasa, pelayan menjadi penakluk. Ketika hati menjauh dari Allah, manusia tidak lagi melihat ciptaan sebagai anugerah. Tetapi manusia melihat ciptaan sekarang ini menjadi komoditas. Keserakahan menggantikan rasa syukur. Eksploitasi menggantikan pemeliharaan. Keuntungan jangka pendek menggantikan tanggung jawab generasi. Bagaimana masa depan anak-anak kita kelak ketika semuanya itu sudah tidak ada. Nah, masalahnya sebenarnya ini bukan hanya perusahaan besar. Masalahnya adalah budaya konsumsi kita juga sama. Kita hidup dalam sistem yang memang mendorong beli lebih, pakai lebih, buang lebih. Tanpa sadar kita menjadi bagian dari siklus kerusakan itu. Di balik krisis ekologis ada berhala hati. Berhala kenyamanan, berhala konsumsi, berhala kemajuan tanpa batas, berhala keserakahan yang disamarkan sebagai kebutuhan. Musuh Injil selalu muncul dalam dua wajah. Sebagian merasa cukup dengan gaya hidup hijau untuk merasa benar. Hati mencari pembenaran diri melalui moralitas lingkungan. Dan ini bukan Injil. Sebagian lagi menyerah. Memang apa bedanya kalau hanya aku sendirian yang berubah? Tidak ada artinya kalau hanya aku sendirian. Lalu kemudian hidup tanpa tanggung jawab, itu pun bukan Injil. Keduanya kehilangan pusatnya, yaitu Kristus. Nah, Injil menunjukkan bahwa dosa manusia tidak hanya merusak relasi Allah dan sesama, tetapi juga merusak ciptaan. Roma pasal 8 itu berkata bahwa seluruh ciptaan mengeluh, menantikan pemulihan, mengharapkan pemulihan. Namun kabar baiknya ada, saudara. Allah tidak meninggalkan dunia yang rusak ini. Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa manusia, tetapi untuk memulihkan seluruh ciptaan. Ia berjalan di bumi yang Ia ciptakan. Ia meredakan badai. Ia memberi makan orang banyak dari bumi ini. Dia mati di kayu salib, kayu dari ciptaan yang terluka oleh dosa manusia. Salib menunjukkan bahwa Allah peduli pada dunia yang rusak. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa pemulihan telah dimulai. Di dalam Kristus kita dipanggil
dipanggil kembali untuk menjaga ciptaan, bukan untuk merusaknya. Ini bukan sekedar isu lingkungan, ini soal penyembahan. Kita tidak merawat bumi untuk menyelamatkan dunia, tapi kita merawat bumi ini karena dunia ini, karena bumi ini adalah milik Tuhan. Mungkin kita merasa kecil di tengah kerusakan yang besar. Namun Injil mengubah motivasi kita. Kita tidak bertindak karena rasa bersalah. Kita bertindak karena kasih Allah. Ketika hati dipulihkan oleh Injil, maka kita akan belajar untuk hidup sederhana. Kita belajar bersyukur. Kita belajar menghargai ciptaan sebagai pemberian Allah. Karena itu sekarang waktunya kita untuk bertobat. Pertobatan kita dimulai dari hati yang berhenti menyembah kenyamanan, kembali menyembah Sang Pencipta. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk percaya kepada Kristus yang memberi identitas baru kepada kita, bahwa kita adalah pengelola rumah Allah. Dan suatu hari nanti Kristus akan memperbarui langit dan bumi. Tidak ada sungai tercemar, tidak ada hutan yang gundul, tidak ada ciptaan yang terluka. Sampai hari itu, kita hidup sebagai saksi-saksi pemulihannya. Bukan sempurna, tapi setia. Tak harus selalu besar, tetapi nyata dalam tindakan. Karena Injil bukan hanya menyelamatkan manusia, tapi Injil memulihkan seluruh ciptaan. Tuhan memberkati.